Baik, memang secara konsep Allah pengen kita ini jadi yang terbaik. Jadi ternyata ibadah yang paling maksimal adalah ibadah yang dilakukan dengan susah payah, asqal, susah payah. Ya, memang dalam Al-Quran la yukallifullahu nafsan illa usaha, itu dalam konteks hukum, fikih. Tapi dalam konteks di mana kondisi kita normal dan mampu, maka yang Allah tuntut, tampilkanlah yang paling baik semampumu, yang paling baik semampumu, karena itulah yang Allah minta dari kita. Nah, bagaimana dalam kalbu kita? Dalam kalbu kita tetap berbaik sangka bahwa kita ibadahnya dengan apa yang sudah kita presentasikan pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kudu tahu ukuran ilmunya, kira-kira yang diterima yang model kayak bagaimana. Apa yang datang Jumatannya pas qomat? Pas qomat baru datang. Apa yang datang ke masjidnya pas udah rokaat masbuk, selalu masbuk? Yang begini sih masuk surga iya, tapi jongkok masuknya. Begitu kira-kira. Jadi berbaik sangka boleh, tapi ukuran ilmunya kudu ada. Kita kira-kira kategori mana yang terbaik itu? Kira-kira kategori mana yang paling betul-betul maksimal di hadapan Allah? Kira-kira begini, Pak. Orang kaya sedekah wajar. Tapi orang susah masih mau ngasih orang lain. Itu yang Allah cinta. Kenapa? Karena pasti kondisi yang kedua yang lebih berat. Betul? Nah, maksud saya begitu. Orang tua ibadah wajar. Emang udah waktunya. Mau ngapain? Mau bandel. Udah tua. Tapi anak muda yang gejolak syahwatnya masih kuat, mainnya masih kuat, dengan temennya masih banyak, tapi mau ngaji dan nuntut ilmu, mau fokus belajar, itu lebih bagus daripada orang tua yang rajin belajar dan rajin ibadah. Nabi sendiri yang bilang, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang rajin ibadah, yuzilluhumullah fi zillihi yaumal la zilla illa zill. Kenapa? Karena idealnya ibadah yang maksimal adalah ibadah yang dalam kondisi yang paling berat, tapi bukan diberat-beratin, bukan. Kondisi yang paling berat, hatinya masih konsisten ibadah kepada Allah Subhanahu. Berwudu di Taman Royal yang cuacanya sedang-sedang aja, dingin kagak ngapa kagak, kita wudu sempurna, sunnah-sunnahnya kita pakai, itu biasa. Tapi kalau di kutub utara yang cuaca sangat dingin, bapak masih tetap berwudu dengan yang sunnah-sunnahnya fi waqtil makarih, begitu kata Ibnu Hajar al-Asqalani, itu wudu terbaikmu di hadapan Allah Subhanahu. Kenapa? Kamu tetap sempurna meskipun dalam kondisi yang sulit. Artinya nih kata ulama, ibadah yang penuh dengan kepayahan tapi masih tetap maksimal, itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu. Kalau dalam konteks hukum memang semua dimudahkan Allah. Semua dimudahkan Allah. Jadi orang yang sholatnya duduk karena sakit, tenang aja Pak, pahalanya nggak hilang. Tetap sempurna seperti pahala orang yang berdiri, asalkan sakit. Tapi kalau sholat taraweh yang sunnah, kan boleh sakit enggak, kan boleh duduk. Bapak milih duduk, yakinlah Pak, pahalanya setengah. Kenapa? Setengah, karena kakinya kagak sakit ngapa kagak, malah duduk. Begitu. Karena ada hadis ajrul qaim alal qaid, ganjaran orang sholat berdiri dengan duduk itu nisfahu, separohnya. Jadi hadis ini kasusnya tentang sholat sunnah. Gitu. Enak aja udah sholat duduk, kaki kagak ngapa-ngapa, pengennya full lagi. Sembarangan aja. Kasihan dong yang orang sholatnya berdiri. Kira-kira begitu. Jadi orang yang sholatnya dalam kondisi lebih berat tapi masih maksimal, hatinya penuh dengan iman, itu yang kira-kira paling terbaik di sisi Allah Subhanahu. Jadi kudu punya siasat dan trik yang baik, gitu kira-kira.